Jemaat Tuhan, Shalom. puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita pagi ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya rindu kita bisa menyapa satu dengan lainnya. Katakan Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Berikan salam buat samping kiri kanan saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, buat hari yang Tuhan berikan bagi setiap kami, buat kesempatan yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, kami mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kami mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini kami boleh mengatur mezbah penyembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami boleh membawa rasa syukur kami, rasa cinta kami di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang ada bersama dengan kami, Engkau hadir di tempat ini, mengurapi, menjamah setiap hati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah,
perbuatan tangan Tuhan. Kita telah banyak melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan langkah hidup kita. Selamanya Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Sekali lagi nyanyikan, katakan, sampai detik ini ku Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Saudara boleh berlahan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu selamanya Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini kami melihat perbuatan tangan-Mu. Amin. Penyertaan-Mu sempurna. Selamanya Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Sungguh Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan cinta kami akan Tuhan. Kami mengangkat penyembahan kami dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, sembah sujud kami hanya bagi-Mu, hanya bagi Tuhan, hanya bagi-Mu.
Yesus, Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap proses Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Bukan hal yang mudah bagi kami Tuhan, untuk kami menetapkan sikap hati kami dengan penuh rasa syukur di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa di dalam ucapan syukur kuasa Tuhan bekerja. Dalam ucapan syukur mujizat Tuhan bekerja. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, sekali lagi jemaat Tuhan, ada mari nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa ada mujizat Tuhan dalam ucapan syukur. Biarlah tempat perlindungan kita, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan bagi jiwa kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah
Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita. Amin. Saudara semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Mari Bapak Ibu katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Mari terima anugerah Tuhan yang selalu baru. Anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Mari Bapak Ibu saja. Oh, betapa, amin. Betapa dalam, betapa lebar kasih setia Tuhan. Sama-sama. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu, Kamis jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam.
mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pramiut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pengumuman berikutnya yaitu kami sampaikan untuk anak-anak youth ya. Untuk Pramiut akan diadakan klik gabungan itu hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 jam setengah 8 malam itu bertempat di GPT Petra Palu di tempat ini ya. Jadi anak-anak muda boleh mari ajak teman-teman kalian untuk sama-sama bergabung, bertumbuh bersama dalam klik yang ada. Dan juga Youth Camp Petra se-Sulawesi Tengah ya. Jadi itu Palu bersama dengan anak-anak youth yang ada di misi-misi akan mengadakan youth camp dengan tema We Are One. Itu tanggal 17 sampai 18 Juni bertempat di Panorama Desa Sejahtera Palolo. Dan di sini ada pendaftaran, saudara bisa menghubungi atas nama, boleh mendaftar sama Fani atau saudari Widi. Ya, jadi tidak dipungut biaya untuk pendaftaran tapi tetap harus mendaftar ya. Jadi teman-teman semua bisa memaklumi karena banyak yang harus disiapkan sesuai dengan jumlah peserta yang mendaftar. Dan juga kami menginfokan bahwa akan ada pernikahan dari saudari Hengki dan saudara Hengki dan saudari Febrianti tanggal 23 Mei 2024 kami menginfokan buat jemaat. Ya, puji nama Tuhan. Kami juga mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di tempat ini beribadah. Besar harapan kami, Bapak dan Ibu juga bisa tetap mengikuti ibadah-ibadah di tempat ini, ibadah sepekan yang telah kita dengarkan tadi bersama. Puji nama Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memenuhi keperluanku.
segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Asalkan kami tetap terus percaya kepada Tuhan, maka apa yang menjadi kehendak Tuhan di surga terjadi di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan yang kami bawa kepada Tuhan memuliakan, mengagungkan Engkau. Memperkatakan setiap perbuatan-perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Itulah yang membuat alasan di mana kami boleh ada hari ini karena Tuhan, karena penyertaan-Mu. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati seluruh gereja-gereja-Mu. Dan kami percaya juga setiap mereka yang menyaksikan streaming pagi hari ini, mereka juga mengalami berkat yang dari Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk tim para pemuji dan penyembah Tuhan. Nah, mari langsung kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Nah, saya akan membacakan ayat ini atau kita berganti-gantian ya. Saya ayat 8, Bapak Saudara, ayat yang ke-9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat 9. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Yang ke-11, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara suka dengan tema khotbah pagi hari ini, maka saya akan bicara tentang memandang Tuhan. Alkitab tadi katakan bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara, perihal memandang kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting hari-hari ini. Mengapa? Sebab menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, keadaan akan semakin sukar. Perhatikan 2 Timotius 3 ayat 1. Dikatakan di sana, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau ada pendeta, ada nabi berkata bahwa hari-hari terakhir, oh semua dalam keadaan baik. Saya pikir harus dicek kembali, harus diuji kembali. Dan kita harus mengakui secara rasional saja, secara logika yang kita lihat hari-hari ini, memang keadaan semakin tidak membaik. Bahkan saya banyak mendapati pengusaha-pengusaha yang berkata dan mengeluh, Pak, waduh, keadaan hari-hari ini kadang-kala tidak menentu. Nah, saya mau beritahu saudara, ketahuilah Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir di mana kita hidup hari-hari ini akan datang sebuah masa yang sukar. Nah, saudara, dalam terjemahan yang lain menyatakan sangat sukar. Bukan lagi hanya sukar, tapi sangat sukar. Nah, dalam terjemahan yang lain menyatakan juga bahwa kata ini dipakai dengan istilah anatrobe. Artinya sukar atau saking sukarnya sampai dia merambat. Dia menular kemana-mana, saudara. Saudara ingat waktu peristiwa tahun 98 ya. Di mana mulai dari satu tempat dibakar, ya terjadi pembakaran, ya sebuah gereja di suatu tempat. Dan akhirnya saudara, dari situ mulai merambat saudara. Ya, bahkan saya tidak perlu di berbagai tempat saudara terjadi. Ya, pembakaran di mana-mana terjadi sehingga krisis pada waktu itu disebut dengan krisis global saudara. Nah, bahkan hari-hari ini pun kita sedang merasakan. Kita mulai merasakan dampak di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita. Ya, Alkitab sudah menubuatkan kegelapan akan menutupi seluruh bumi dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Paulus menulis di sini bahwa situasi akan semakin buruk dengan makin mendekatnya akhir zaman, saudara. Bahkan saya berapa hari yang lalu, sebelum saya datang ke tempat ini, ada orang anak Tuhan sharing saya tentang
keadaan yang terjadi atas bangsa-bangsa. Bagaimana ya peristiwa Israel dan Iran dan sebagainya, isu-isu yang beredar, bahkan akan terjadi perang dunia ketiga, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, kalau itu pun terjadi memang sudah ditulis di dalam Alkitab. Makanya saya mau beritahu, hari-hari ini kita perlu mempersiapkan diri. Kita jangan terlena dengan keadaan dunia ini. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara di tempat ini, hari-hari terakhir ini akan banyak ditandai dengan bertambahnya kejahatan di dalam dunia, runtuhnya standar moral, dan makin bertambahnya kemurtatan. Sehingga masa ini akan sungguh-sungguh menjadi sebuah masa yang sulit dan berat bagi orang yang setia kepada Tuhan. Coba tunjukkan tadi 2 Timotius 3 tadi. Ya, itu terjadi oleh karena apa? Ya, hari itu masih yang sukar, next. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, itu berawal dari situ. Semua menuju kepada ego, kepada self. Ya, mereka menjadi hamba uang. Semua menuju kepada self. Mereka akan membual. Wah, ini membual itu kalau orang istilahnya begini. Berapa mobilmu? Oh 5. Padahal datang ke sini naik becak, saudara. Itu membual itu. Ya, berapa jemaatmu? 200. Padahal jemaatnya cuma 20. Dosa-dosa yang terjadi hari-hari ini bukan mungkin seperti apa yang kita pikirkan, membunuh, melakukan kejahatan, tetapi ini yang terjadi saudara, ya, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Nah, semua itu akan terjadi saudara, dan memang sedang terjadi, ya. Nah, apa yang saya mau sharing hari-hari ini saudara, khususnya pagi hari ini. Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26. Alkitab menjelaskan atau menekankan di situ dalam Ibrani 12 ayat 26. Dikatakan di sana waktu itu suaranya akan menggoncangkan bumi. Tapi sekarang ia akan memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi saudara, benar-benar saudara, dunia ini, makanya saya pernah baca sebuah berita ya, dia katakan justru sekarang yang ditakuti oleh bangsa-bangsa bukan perang, ya perang salah satunya. Tapi yang ditakuti oleh bangsa-bangsa adalah bencana alam saudara. Yang sedang terjadi di berbagai tempat dengan datangnya tiba-tiba. Tentu saudara ketika saya bicara hal ini, wah Kota Palu ini sudah pasti ya punya pengalaman yang luar biasa tentang hal itu. Nah saudara, dan Alkitab mengatakan bukan hanya bumi tetapi langit juga akan digoncangkan. Nah, ungkapan satu kali lagi ayat yang ke-27 menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Artinya, orang-orang yang tinggal di dalam kerajaannya, orang-orang yang tetap memandang kepada Tuhan, mereka tidak akan ikut tergoncang. Nah, siapakah yang dikategorikan orang-orang yang bertahan itu? Nah, tentu salah satu ciri orang Kristen yang bertahan adalah orang Kristen yang selalu memandang, memfokuskan pandangannya kepada Tuhan. Pertanyaan Tuhan sederhana bagi kita. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Apa yang kita pandang hari-hari ini? Apa yang kita fokuskan hari-hari ini dalam kehidupan kita? Itu akan menentukan kekristenan kita. Itu akan menentukan kehidupan kita. Kalau kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita hanya memandang atau memfokuskan kehidupan kita hanya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi semata, yang bersifat sementara, maka kita akan kehilangan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Keadaan yang akan terjadi, kesukaran yang akan terjadi akan melibas kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Memang benar Alkitab akan menggenapi itu, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, bahkan lebih sedikit yang setia. Saudara, jadi perihal memandang apa yang kita lihat itu menentukan kehidupan kita. Ingat dengan Hawa, saya tidak perlu baca di dalam Kejadian 3. Salah satu kejatuhan dari manusia mulai dari dia melihat, mengingini sesuatu.
Tuhan berbicara kepada Adam, semua di taman ini boleh kamu makan. Kecuali pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Allah berfirman itu, waktu itu Hawa belum ada. Baru manusia yang disebut Adam itu. Nah mungkin kita akan berkata, loh kalau begitu Hawa tidak salah. Karena Hawa tidak tahu ketika Allah berfirman. Nah tapi tahukah saudara, saya memastikan kepada Anda, Hawa juga tahu. Karena mengapa? Ketika ular berbicara kepada Hawa, bahwa bukankah Alkitab katakan bahwa Allah berkata bahwa semua pohon yang di taman ini tidak boleh kamu makan. Nah Hawa bilang, oh tidak. Nah kalau saudara baca ya, saya tidak punya waktu. Ternyata Hawa sudah diberitahu oleh Adam bahwa jangan kamu makan. Tetapi apa? Karena pandangannya tertuju kepada buah itu yang sangat elok, yang sangat menarik hati. Masalah pandangan ini juga bahaya saudara. Ya, yang kedua adalah Lot. Bagaimana Lot dengan Abraham ketika mereka meninggalkan Ur Kasdim. Bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan dan Tuhan semakin memberkati pamannya dengan ponakan ini. Dan apa yang terjadi? Lot punya gembala-gembala, punya pengerja-pengerja. Begitu juga dengan Abraham. Dan suatu ketika mereka berkelahi antara gembala-gembala dari Lot dan gembala-gembala dari Abraham. Sehingga Abraham berkata, Lot, saya tidak enak ini. Kamu ini keponakan saya. Bagaimana kalau kita berpisah saja? Kamu pilih, mana yang kamu pilih? Ya saudara tentu tahu kisah ini. Dan ketika dia melayangkan pandangannya, dia melihat lembah, ya Yordan kalau tidak salah waktu itu. Dan dia melihat, wow betapa memang di depan mata saudara, begitu sangat menjanjikan, begitu sangat indah. Tapi ternyata saudara, justru disitulah awalnya, akhirnya Lot mengalami musibah, peristiwa Sodom dan Gomora. Saudara dikasih Tuhan, tetapi Allah terus memberkati Abraham. Sekalipun Abraham mendapat tempat yang mungkin kurang baik dibanding daripada Lot. Tempat yang sangat subur dan luar biasa. Tapi lihat orang yang memandang kepada Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan. Dimanapun dia menginjak kakinya, berkat Tuhan akan selalu mengikuti. Ada amin. Nah saudara dikasih Tuhan, penting sekali saudara ya. Kita memandang kepada Tuhan. Ada berbagai contoh yang saya bisa tunjukkan. Yang pertama adalah Elisa. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai yang ke-17. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, itulah Gehazi, sehingga ia melihat. Ya tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Nah saudara, ini peristiwa bagaimana Raja Aram begitu sangat marah kepada Elisa. Kenapa? Karena nabi ini selalu menceritakan atau memberitahukan kepada Raja Israel tentang apa yang ingin dilakukan oleh Raja Aram ini. Sehingga mereka mengalami kesulitan. Ya Raja Aram ini mengalami suatu hal yang membuat dia sangat marah kepada nabi ini. Dan akhirnya saudara, saking marahnya raja ini, dia mengerahkan seluruh tentaranya untuk menangkap atau mungkin membunuh Elisa. Bayangkan loh saudara, hanya seseorang nabi, satu orang ini didatangi saudara, begitu banyak pasukan. Dan begitu takut ketika Gehazi melihat itu, Gehazi menjadi takut. Dan dia berkata, Tuhan, ada begitu banyak pasukan tentara mengelilingi kita. Tapi luar biasa ya, seorang yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang selalu memandang kepada Tuhan. Kata-katanya itu berbeda. Dia berkata, Tuhan, buka mata daripada bujang ini. Kadangkala jujur saudara, kita perlu disadarkan oleh Tuhan. Kadangkala kenapa kita seringkali menjadi lemah. Kita di gereja kita berapi-api. Kita di gereja hati kita begitu senang. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita kembali ke pekerjaan kita. Seperti ada sebuah beban yang
yang berat yang kita pikul. Sepertinya jalan yang kita jalani itu begitu sangat berat. Tapi saya mau beritahu, inilah kuncinya saudara. Orang yang memandang kepada Tuhan itu justru berbeda. Sayang kadangkala kekristenan dibatasi hanya 4 tiang ini saudara, gedung ini. Kehidupan rohanianya dibatasi lewat gedung gereja semata-mata. Sehingga ketika mereka keluar dari gereja ini, mereka seolah-olah lupa bahwa mereka adalah orang-orang penting bagi Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya benar Alkitab katakan, bangsa Israel mereka banyak mengalami mujizat, mereka banyak mengalami pertolongan. Tapi secepat itu juga mereka melupakan apa yang Tuhan buat. Nah saudara, tapi lihat di sini ya. Ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, bukakan mata bujang ini. Ketika dia melihat, wow, ada bala tentara sorga ada di seluruh tempat itu, menyertai mereka. Itu luar biasa saudara. Kadangkala kita perlu disadarkan akan hal itu. Kadangkala kita perlu dibukakan mata kita untuk melihat bahwa Allah yang menyertai kita itu jauh lebih besar dari setiap apapun yang kita hadapi. Ada amin saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, ini yang terjadi dengan Elisa ya. Bagaimana Elisa tetap percaya, mengapa? Karena dia adalah orang yang selalu memandang kepada Tuhan. Saya di dalam waktu klik berapa minggu yang lalu, saya mendapati karena saya diklik, ya saya seorang hamba Tuhan. Tapi saya memutuskan untuk ada di sebuah klik. Bukan karena saya pendeta, bukan berarti saya lepas dan tidak mau ikut klik. Ya, tapi saya tetap ada di sebuah klik namanya klik Blessing Family. Jadi saudara dari satu klik membelah menjadi 4. Wow luar biasa, orang-orang yang punya semangat. Dan saya ada di situ. Ya kadangkala sebagai jemaat saja. Jadi mereka sudah mengatur yang sharing, ketua kliknya yang sharing dan sebagainya. Tapi sekali-sekali mereka minta saran ya ketika saya ada di tempat itu. Nah saudara, saya melihat wow luar biasa saudara. Saya belajar dari mereka, dari kesaksian mereka. Makanya saya suka begini saudara, kita orang yang suka belajar, itu orang itu akan semakin meningkat hidupnya. Ada amin. Orang yang suka belajar, orang yang punya hati rendah hati, mau belajar. Itu benar-benar apa ya, kita akan semakin diperkaya oleh Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat pengalaman-pengalaman. Baik yang kita alami di dalam hidup kita. Maupun apa yang dialami oleh orang lain. Dan itu sangat memberkati saya saudara. Nah oleh sebab itu mari. Itu membuat kita selalu memandang kepada Tuhan. Selalu mengingat akan apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Mazmur 103 berkata bahwa ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Ya salah satu kunci daripada Daud. Kenapa Daud begitu sangat mencintai Tuhan. Kenapa Daud begitu sangat mengasihi Tuhan. Ternyata salah satu hal kunci daripada Daud. Yaitu dia selalu mengingat kebaikan Tuhan. Jangan ingat kesalahan orang, Pak. Jangan ingat selalu masalah orang. Ya, masalah sendiri saja belum selesai, mau mengingat masalah-masalah orang lain. Saya mengunci segala sesuatu dalam hal itu. Saya punya komitmen, saya punya prinsip. Ya, bahwa saya tidak mau, ya, karena begini, untuk diri saya sendiri saja. Ya, saya percaya Tuhan menyertai saya, menolong saya. Tapi saya tidak mau membuang-buang waktu untuk mengurus atau mengikuti atau terikut dengan persoalan-persoalan yang tidak perlu saya alami. Setuju saudara? Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Mazmur 16 ayat yang ke-8 berkata, tadi aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Benar saudara, orang yang memandang kepada Tuhan, orang yang terus punya hubungan dengan Tuhan, maka dia akan tetap kuat menghadapi apapun. Saudara, kalau saudara punya koin, ya tadi saya lupa juga siapkan koin uang ya. Coba saudara tahu dari mata Anda. Mungkin koin itu sangat kecil. Tapi ketika Anda taruh di depan mata Anda, maka semua yang indah yang ada di depan Anda itu akan tidak terlihat lagi. Setuju saudara?
Ketika kita menaruh masalah kita di depan mata kita. Kita terus melihat, terus mempersoalkan, terus memperkatakan masalah kita. Maka itulah yang akan jadi dalam hidup. Jangan anggap remeh hal yang kecil, saudara. Oh, itu biasa, Pak. Itu dosa kecil. Itu biasa. Nah, saya mau beritahu hal yang kecil itu justru orang-orang hebat kalau saudara baca di dalam Alkitab. Jangan jatuh justru hanya persoalan-persoalan yang remeh-temeh. Justru hal yang kelihatannya kecil. Tapi akhirnya bersifat fatal. Salah satu contoh, Daud. Ya, hanya tidak sengaja memandang orang sedang mandi. Mungkin itu hal yang tidak sengaja, sepele. Tapi akhirnya lewat hal yang sekecil itu. Akhirnya mendatangkan malapetaka atas rumah tangganya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi orang yang memandang kepada Tuhan. Itu akan tetap kuat dan tetap akan bertahan. Saudara, makanya Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita lihat. Karena itu kita mempunyai banyak saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saya awali dengan ayat 1 ini, ayat 1 dulu. Bahwa kita semua ada di dalam perlombaan. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Dan apa dikatakan, dan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi setiap kita wajib mengikuti perlombaan itu. Kita tidak bisa pilih-pilih. Oh, saya nggak mau. Oh no. Semua kita ada di dalam perlombaan. Nah, dan di dalam perlombaan itu, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, beban belum berarti dosa, tapi dosa itu merupakan sebuah beban. Saya kadang-kala sharing dengan teman-teman, saudara. Ada orang, saudara, saking hobinya, dia rela mengeluarkan begitu banyak uang, saudara. Sampai satu ketika akhirnya dia ditegur sama istrinya. Itu karena hobi saja, saudara. Itu menjadi sebuah beban. Tidak selamanya itu dosa, tapi itu menjadi beban. Tetapi dosa adalah sebuah beban. Bayangkan, saudara. Ya, jadi Alkitab mengatakan sini, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan ayat yang kedua dikatakan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini, baik dalam pekerjaan kita, baik di dalam keseharian kita, dalam apapun, Tuhan menginginkan supaya kita tetap memandang kepada Tuhan. Setuju, saudara? Kapan kita tidak ada di dalam kondisi seperti itu, kita akan menjadi lemah. Kita tidak akan berdaya, kita akan menjadi orang yang penakut, kita menjadi orang yang gampang putus asa. Ya, kemarin ketika selesai samakan, selesai ibadah, pelayanan di sebuah kota. Dan saya diajak makan dengan beberapa pengusaha. Dan tiba-tiba mobil saya tiba-tiba waktu itu saya dipanggil oleh parkir karena mobil saya menghalangi ya. Mungkin ada rumah yang saya parkir, ada mobil mau masuk. Tiba-tiba satu pengusaha kejar saya dari belakang dan berkata, Pak Denny. Jadi saya dihadang di luar, yang tadinya di dalam itu dia maju keluar dan dia bicara kepada saya. Ya, dia bilang, Pak, saya ini mau beli sesuatu, ya sebuah ruko dengan nilai sekian. Tetapi belum cocok harga, Pak. Nah, bagaimana supaya saya bisa tahu? Saya bagaimana, Pak? Bagaimana? Tolong doakan saya, Pak. Bagaimana tandanya itu dari Tuhan? Ya, dan saya bilang sama dia, Pak, ini pertanyaan yang klasik, banyak orang bertanya. Saya bilang, Bapak dengar suara Tuhan enggak? Oh tidak, Pak. Tapi Bapak tahu enggak cara mendengar suara Tuhan? Saya juga tidak tahu. Ya, itu yang saya bilang. Saya sharing dengan pengusaha itu. Saya bilang, mendengar suara Tuhan mulai dari hal-hal yang kecil. Contoh, paling simpel, kita lagi nonton. Itu di hati kita bicara, berdoa. Kamu berdoa, nak. Pernah enggak saudara dengar suara-suara yang begitu lembut di hati saudara? Dia bilang, oh begitu Pak ya. Saya bilang, Bapak jujur. Bapak di dalam dunia bisnis, pernah enggak Bapak dengar suara hati Anda berbicara ketika Anda ingin melakukan sesuatu? Ya, itulah suara Tuhan. Salah satu saya bilang, untuk melatih suara Tuhan di dalam hidup kita. Tidak selalu langsung audible. Oh makanya kalau ada orang bilang Tuhan bicara, saya tanya audible tidak.
Karena audible itu jelas ya. Ya. Tetapi tentu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, Tuhan juga berbicara lewat firman, tentunya. Ya, semakin dalam kita mengenal firman, kita semakin tahu apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Dan akhirnya dia bilang, "Oh gitu Pak ya." Saya bilang, "Begini Pak. Masalahnya itu yang saya katakan tadi. Ada banyak orang membatasi Tuhan hanya di gereja. Ketika dia di pekerjaan, dia tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Semua dia pakai dengan kekuatannya, kemampuannya untuk melakukannya. Dia tidak belajar bertanya kepada Tuhan. Dia tidak melatih kepekaannya untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dia bisa kecewa dan dia bisa mungkin gagal di dalam hidupnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini yang pertama saudara ya. Ada contoh-contoh Elia, begitu juga dengan Abraham. Nah, kita lihat Kejadian 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mungkin dua hal ini akan memberikan keterangan kepada kita. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran." Nah, saudara tentu tahu kisah Abraham. Bagaimana Abraham merindukan seorang anak. Sarah istri Abraham sudah lanjut usia, umurnya 90 tahun. Tetapi ya, apa yang terjadi saudara? Alkitab berkata pada saat usia itulah malaikat itu datang kepada Abraham dan menyampaikan perkataan Allah bahwa di mana istrinya akan mengandung. Nah, tetapi sebelum itu terjadi saudara, Tuhan menyatakan perjanjian kepada Abraham. Dan dia berkata, "Lihatlah, keluarlah dari kemahmu." Tuhan bawa Abraham keluar dari tendanya, dari keterbatasan, dari ketidaksanggupan daripada Abraham. Bahwa bagi Abraham itu mustahil. Tapi Tuhan bilang begini, "Keluarlah dari kemahmu. Keluarlah dari keterbatasanmu. Keluar dari ketidakpercayaanmu. Lihatlah." Saudara, dan benar saudara, Tuhan menggenapi janji itu kepada Abraham. Nah saudara, dari apa yang dari sini kita lihat saudara, betapa Tuhan sangat ingin memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Betapa Tuhan ingin selalu menolong kita. Tapi persoalannya ada begini, kita seringkali dibatasi dengan ketidakpercayaan kita. Kita seringkali pakai logika kita. Ya, logika kita juga penting saudara. Tapi logika kita harus pakai dengan cara yang benar. Alkitab katakan di sini, Abraham waktu dia melihat apa yang Tuhan katakan kepadanya, Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Ya, memang kata-kata ini sepertinya mudah, tapi ketika kita ada dalam masalah, saya banyak menemukan ada banyak orang bertanya-tanya selalu, apakah itu Tuhan, apakah itu benar, apakah itu sungguh. Mereka mulai bimbang, mereka mulai ragu. Saudara, tapi benar Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Lihatlah, lihatlah ke langit. Artinya apa? Pandanglah kepada Allah. Mungkin kiri kanan kita tidak lagi ada jalan. Lihatlah ke atas. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ada amin saudara? Nah saudara dikasih Tuhan, ada banyak contoh-contoh saja tapi karena waktu. Mari kita lihat sekarang ini, apa sih ciri orang yang memandang kepada Tuhan. Nah saya temukan yang pertama, orang yang selalu memandang kepada Tuhan. Salah satu ciri adalah dia selalu mencari Tuhan. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai yang ke-4. Mari kita lihat kisah ini. Dari tadi saya bicara tentang memandang Tuhan, memandang Tuhan. Apa sih maksudnya memandang Tuhan? Mari kita lihat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang yang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah lihat saudara. Contoh adalah Yosafat, seorang yang meresponi dengan benar atas setiap masalah yang besar yang tiba-tiba terjadi di dalam hidupnya. Saudara, masalah yang dihadapinya itu membuat dia terkejut. Membuat dia menjadi takut.
karena itu sangat mengancam kehidupannya, sangat mengancam bangsanya. Saudara, bukan juga keadaan itu yang seringkali kita alami, mirip dengan kita kadang-kadang. Belum satu masalah datang, masalah lagi datang yang lain. Wow. Saudara, ini suatu masalah yang kadang-kadang tidak mengenakan yang kita hadapi. Bagi banyak orang hal seperti ini mendatangkan rasa khawatir dan rasa takut. Dalam keadaan tidak siap tiba-tiba diperhadapkan dengan persoalan yang jauh lebih besar dari kemampuan kita untuk menanganinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Memang secara manusia dia menjadi takut. Tetapi Yosafat mengambil sebuah keputusan yang tepat. Itulah mencari Tuhan. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah, bukan dia mencari Tuhan, tapi justru pada akhirnya dia hanyut dengan apa yang dunia katakan di dalam hidup. Sudahlah, enggak usah ke gereja. Sudahlah, untuk apa kamu berdoa? Buktinya kamu juga berdoa begitu saja. Buktinya kamu datang ke gereja, apa yang kau dapat? Bukankah itu juga yang istrinya katakan kepada Ayub? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Maksudnya supaya dia kawin lagi maksudnya. Lihat saudara, itu hal yang tidak mengenakan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dalam situasi yang baik. Kemarin saya bilang di Makassar. Kalau kita mengasihi suami atau mengasihi istri karena memang keadaan semua baik. Semua juga orang bisa. Tapi ketika proses itu datang dalam hidup kita. Apakah engkau tetap setia kepada suami? Apakah engkau tetap setia kepada istrimu? Ketika mungkin saat itu istrimu sedang mengalami sakit yang sangat parah. Apakah engkau masih tetap setia mencintai dia? Atau sebaliknya ketika suamimu mengalami bangkrut, ketika suamimu tidak lagi memiliki apa-apa, apakah engkau tetap benar mencintai dia? Kalau juga kita mengerti hal itu, apalagi Tuhan. Setuju saudara? Dia juga melihat hati kita. Saudara, seharusnya ketika kita ada dalam pergumulan, seharusnya ketika kita ada dalam persoalan, kita harus lebih giat, kita harus lebih lagi. Ibarat meningkatkan ketekunan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita 2 kali lipat kepada Tuhan. Saudara, jangan pikir seorang hamba Tuhan mereka tidak pernah mengalami masa-masa seperti itu. Bahkan berkali-kali ada banyak kalau mau dijujur, rasa-rasa itu orang itu mau meninggalkan pelayanan itu. Ada di satu titik kita mengalami hal itu. Tapi Tuhan ingatkan bahwa justru engkau harus memandang kepada Tuhan. Ada amin saudara? Dia memutuskan orang yang memandang kepada Tuhan adalah orang yang selalu mencari Tuhan. Langkah kemenangan dimulai dari keputusan untuk mencari Tuhan. Inilah hal yang paling penting untuk kita lakukan saat menghadapi setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi. Adalah memutuskan untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ketika Yosafat itu, dia katakan di situ, ia tidak membela diri. Dia dikuasai oleh perasaan takut. Tetapi Alkitab mengatakan dia tidak menyerah. Dia tidak mengizinkan keadaan itu mengendalikan dirinya. Memang dia rasa takut, memang dia rasa cemas. Tetapi dia tidak membiarkan perasaan itu menguasai. Alkitab berkata dia memutuskan sebuah tindakan. Dia memerintahkan semua orang di negeri itu untuk berpuasa. Artinya apa? Mencari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saudara? Apa yang tidak terpikirkan oleh Yosafat, itu yang Tuhan buat di dalam hidupnya. Saudara, mari kita lihat hari ini. Langkah kemenangan mengatasi rasa takut itu dimulai dari keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, pagi ini apa yang kita bisa belajar dari Yosafat? Apapun, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, mari putuskan untuk kita selalu mencari Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini sudah mengalami kesulitan. Mungkin kita hari ini sudah mengalami kesulitan mungkin dalam hal keuangan, di dalam hal bisnis, dalam hal apapun. Tapi saya percaya orang yang mencari Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Ada amin? Saudara, nah yang kedua, apa yang dimaksud dengan
orang yang memandang kepada Tuhan. Nah, ternyata orang yang memandang kepada Tuhan adalah orang yang benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat ya di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah masalah. Ketika kita memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan, melihat Tuhan kepada diri kita, maka disitulah iman itu dimulai dalam hidup kita. Dia memandang dengan mata iman. Yosafat bahkan memperkatakan dan mengakui siapa Tuhan atas masalahnya. Dia tidak menyodorkan masalah kepada Tuhan sebagai perkaranya di depan. Melainkan Yosafat memperkatakan kepada Tuhan siapa Tuhan bagi masalahnya. Bisa mengerti kata-kata ini? Kadang-kala ketika kita menghadapi masalah, kita bawa kepada Tuhan, kita umbarkan setiap masalah kita, betapa beratnya masalah saya. Tapi Yosafat tidak demikian. Ketika dia mengalami masalah yang berat, justru kebalikannya. Dia mengingatkan Tuhan tentang apa yang Tuhan buat di dalam hidupnya. Dia memperkatakan Tuhan tentang kedahsyatan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan terhadap dirinya. Itu berbeda, saudara. Sangat berbeda. Makanya berapa lalu ketika saya sakit, saya mempraktekkan ini. Saya bilang, Tuhan, bagi Tuhan untuk menyembuhkan saya itu sangat mudah. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas. Ada amin, saudara? Kalau memang saya harus melewati masa itu, saya bersyukur Tuhan. Supaya saya mengerti kehendak dan jalan. Wow. Saudara, banyak orang mau ditolong Tuhan. Tapi tidak semua orang mau mengerti maksud Tuhan di balik setiap apa yang dia lakukan di dalam hidup kita. Nah, dari Yosafat ini kita bisa belajar, saudara. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, orang itu mengenal Tuhan, itu bertanda bahwa dia tidak akan mengumbar setiap masalahnya. Wah, bahkan kadang-kala mempermalukan, saudara. Semua dia ceritakan. Akhirnya orang yang dengar itu menertawakan dia, mengejek dia. Hati-hati, saudara, ya. Makanya bawa itu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan perkatakan apa yang Tuhan lakukan kepada setiap kita. Ingatkan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Coba kita lihat 2 Tawari 20 ayat yang ke-6. Kita lihat ini 2 Tawari 20 ayat yang ke-6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Wow, keren, saudara. Kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Orang pikir bodoh-bodoh amat, kan itu sorga, itu kan Tuhan. Kau gimana? Kan begitu orang saling bilang kepada kita, ya itu kan dia, kau seperti apa? Orang yang memandang kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhannya. Wow, kata-katanya berbeda. Dia tidak umbar masalahnya, dia tidak katakan Tuhan ini berat, masalah saya ini berat Tuhan. No, memang berat. Bayangkan 3 bangsa mengepung Yosafat pada saat itu. Tapi dia mengingatkan kembali tentang siapa Tuhan di dalam dirinya. Wow, ini keren, saudara. Yosafat lebih melihat kepada keperkasaan dan kemahakuasaan Allah atas musuh-musuhnya. Ketimbang melihat masalahnya yang terlalu besar bagi dirinya. Saudara, matanya jernih melihat kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan membuat kita jadi melihat Tuhan yang besar. Melebihi persoalan kita, melebihi masalah kita. Saya pernah cerita di sini kan. Orang yang kena kanker, ini tiroid ya. Ya, kanker tiroid, saudara. Itu langkah. Dari semua yang operasi di rumah sakit itu, hanya orang ini yang paling langka. Tapi saudara, waktu saya datang pertama dia nangis. Pak Pendeta, kenapa harus saya Pak Pendeta? Saya ngerti ibu ini sudah suaminya sudah selingkuh. Dia harus berjuang sendiri. Memang mereka masih tinggal sama-sama, tapi berkali-kali ditemukan suaminya selingkuh. Dia menguatkan dirinya, dia tetap setia ke gereja. Masalahnya Pak Bu, dia kena sakit itu. Secara manusia, wah,
Katanya bergereja, katanya berdoa, malah sakit. Itu iblis punya senjata pamungkas untuk menuduh kita. Wah, waktu saya datang dia nangis, kenapa saya? Maksudnya kenapa bukan suami saya yang selingkuh itu, yang alhamdulillah. Mungkin begitu, saudara. Marah dia, menjerit dia. Wah, saya cuma diam. Saya kalau menghadapi orang begitu saya tidak bilang, oh tunggu dulu, firman Tuhan berkata dalam kehendak. Orang-orang begitu jangan dikotbahi, saudara. Memang mudah kalau kita bicara, gampang. Saya turut merasakan, melihat, ya benar. Berat. Kenapa saya, Pak? Sampai sudah saya. Sampai kecil suaranya. Sudah Bu? Sudah. Baru saya sampaikan. Tuhan mengerti. Berapa 1 bulan kemudian saya balik. Beda, saudara. Orang ini khotbah saya. Wih, saya sampai diam ini. Mana pendetanya ini? Yang mana pendeta, mana jemaat? Imannya berubah, saudara. Wah, bahkan dia belum sembuh, dia sudah doakan teman-teman yang di rumah sakit. Sampai teman-temannya bilang, kenapa kamu doakan saya? Padahal sakitmu lebih berat dari saya. Tapi suasananya berubah. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah yang dihadapi. Sampai dia bilang, Pak, kalau memang Tuhan harus panggil saya sudah siap. Janganlah Bu, jangan dulu bilang Tuhan panggil saya. Dia senyum dan dia berkata, saya bersyukur. Dan sampai hari ini, beberapa bulan itu tahun lalu ya, dia tunjukkan hasil-hasil medis menunjukkan bahwa dia sudah sembuh dari penyakit. Wow. Saudara dikasih Tuhan, fokus orang yang memandang kepada Tuhan, mengenal Tuhannya, dia memperkatakan Tuhan atas hidupnya. Saudara, apa masalah kita hari ini? Jujur saudara, ini khotbah yang jarang saya khotbahi, saudara. Biasanya kalau khotbah saya itu, Pak De, ini kalau khotbah itu keras. Jarang saya khotbah seperti ini, tapi hari ini saya mau belajar taat. Karena saya tahu ada berapa orang di sini membutuhkan itu. Ada amin, saudara. Saya belajar, saya hamba Tuhan. Jadi saya bukan jadi seperti maunya saya, tapi apa maunya Tuhan. Perkatakan tentang Tuhan dalam dirimu. Apa kau sedang mengalami masa-masa sakit penyakit? Engkau sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu? Perkatakan tentang siapa Tuhan dalam hidupmu. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bukankah tema kita di depan kita setiap kita datang ke tempat ini? Mujizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya apa yang kita percaya itu pasti jadi. Ada amin, saudara. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir saya akan tutup di sini. Apa ciri orang yang memandang kepada Tuhan? Adalah orang yang berdiri di atas perjanjian antara dia dengan Tuhan. Yang ketiga, orang yang memandang kepada Tuhan. Yang pertama mencari Tuhan. Yang kedua adalah mengenal Tuhan. Dan yang ketiga berdiri di atas perjanjian dengan Tuhan. Saudara, ternyata saudara, kenapa Yosafat begitu sangat percaya kepada Tuhan? Saya menemukan begini, ternyata Yosafat tahu bahwa di dalam kehidupannya, bangsanya, keturunannya ada sebuah perjanjian. Dan itu benar. Ya. Coba kita baca 2 Tawari 20 ayat yang ke-7. Masalah Yosafat tadi. Saya tunjukkan dulu ayatnya. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel? Dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Ada sebuah perjanjian. Coba kita lihat Kejadian 12 ayat yang ke-7. Tunjukkan ayat ini. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada. Inilah yang dipegang oleh seorang yang bernama Yosafat. Dia berdiri di atas perjanjian Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dia berdiri di hadapan Tuhan berpijak pada hak perjanjiannya dengan Allah. Saya masih ingat waktu saudara, mungkin saya pernah cerita di sini. Itu berkesan sekali di hati saya. Saya pergi ke Papua di ujung perbatasan Papua Nugini. Ya, apa namanya saya sudah lupa itu. Jadi pelayanan ke sana dan dibawa ke tempat itu. Ya. Dan di perbatasan itu kami ada beberapa tim. Tiba-tiba seorang pendoa syafaat bernubuat di situ. Setiap orang yang menginjak kaki
kakinya di tempat ini akan menginjak tanah perjanjian. Wih, dalam hatiku, wih, amin, 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 amin. Padahal untuk memimpi saja, ya Tuhan, syukur-syukurlah. Jangan salah tanah kan perjanjian. Ada kan tanah perjanjian yang replika di Makassar itu yang dibuat oleh gereja di dekat-dekat Malino sana. Itu sudah cukup. Belum sampai hari ini pun belum pernah pergi, saudara. Tapi lihat saudara, ketika saya imani itu, 2 tahun kemudian, seorang menelpon dari Jakarta, tempat di mana saya pernah pelayanan di sana. Dan dia berkata, Pak, saya membutuhkan hamba Tuhan yang akan diberangkatkan ke Israel. Wow, saya pikir ini suara Tuhan atau suara apa? Dan benar saudara, 20 pendeta dibayar pada saat itu. Dia tanggung semua fasilitas. Dan waktu kami ada di sana, saya terkejut. Saya sempat sharing dengan pendeta Maris. Ya, baku cerita-cerita Pak Maris waktu di mana itu, Gunung Sinai, nginapnya di mana? Oh, kami nginap di kaki gunung. Saya bilang, wah saya ini lebih kemurahan ya. Kami nginap di hotel berbintang-bintang saudara. Ya kalau saya melihat berarti kami dibiayai itu sangat mahal. Akhirnya saya penasaran, saya tanya sama guide itu. Berapa sih biayanya ini? Kurang lebih 40 juta lebih. Jadi fasilitasnya tinggal di Hilton. Tinggal di hotel yang sangat mewah. Betul-betul dia melayani kami yang terbaik. Wah, ketika ada perjanjian Tuhan datang dalam hidup kita, dia pasti menggenapi. Secara manusia, wow, dari mana uang itu? Kalau saya disuruh pilih, saya punya kembar dulu saudara, pernah dapat hadiah itu di mana? Di Bambu Den. Jadi waktu selesai acara Natal ada undian untuk pendeta-pendeta dan kembar saya itu dapat ke tanah perjanjian. Tapi dia bilang apa? Sudahlah, lebih tukar jadi doi. Lebih guna katanya. Ya, daripada kita ke sana saya sendiri, lebih dinikmati bersama-sama keluarga berkat itu. Ya, saya bilang, ih bodoh sekali kok David. Ya, betul, akhirnya saya dengan dia berangkat sama-sama ke tanah perjanjian, saudara. Lihat, jangan menganggap remeh firman Tuhan ketika dia datang dalam hidup kita. Kadang kalau orang cuma bilang, mana mungkin, itu pendeta itu cuma, ya jadilah seperti apa yang jadilah seperti imanmu. Kalau kau tidak percaya, apa yang kau imani itu pasti jadi. Sia-sia. Tapi walaupun perkataan itu sederhana, tapi itu membangun imanmu. Saya percaya Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Kenapa? Karena kita punya perjanjian. Bukan hanya Yosafat, Bapak Ibu Saudara. Kita di dalam Kristus juga kita terkait dengan berkat Abraham. Yang setuju katakan amin. Baca Galatia 3:13, ini ayat terakhir. Galatia 3:13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia menanggung semua dosa kita. Terus 14. Ya. Yesus Kristus telah membuat ini, apa tujuannya? Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 20 berapa? Lompat ayat yang ke-29. Lompat. Dan jikalau kamu milik Kristus. Wow, saya suka kata-kata ini. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Saudara percaya itu? Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan lihat kepada masalah. Ya, masalah masih ada Pak. Masalah masih ada Bu. Tapi lihatlah Tuhan yang lebih besar dari masalah itu. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita datang kepada Tuhan. Biarlah firman ini yang sederhana ini menjadi berkat. Saya belajar taat dengan Tuhan. Saya tidak tahu ada berapa orang di tempat ini yang sedang membutuhkan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya mujizat masih ada. Kami mempercayai kami masih punya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam
kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Katakan dengan iman, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Oh Tuhan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Saudara lihat saya. Sebelum ke tempat ini, berapa hari yang lalu saya melayani satu bapak. Bertahun-tahun dia diperbudak dengan seorang yang tidak seiman dengan kita. Berawal dari dia seorang PNS ya, kalau tidak salah, tapi karena dia ingin mengejar harta, maka dia dipertemukan dengan seseorang yang menjanjikan harta yang akan diterima dari bangsa salah satu raja terkaya di Asia ya, Brunei Darussalam, di Asia Tenggara atau. Nah, dan akhirnya dia mengikuti. Tapi apa yang terjadi? Kurang lebih berapa tahun ya? 10 atau 14 tahun. Yang terjadi dia diperbudak di rumah orang itu. Bahkan dipukul, ditendang, disiksa. Dan anehnya dia berkata, "Pak, saya menderita karena Kristus." Jadi dia dicuci otaknya saudara. Sehingga dia rela tinggalkan keluarga semuanya. Untuk tinggal hanya bekerja. Bahkannya cuma nasi dengan tarasi. Padahal yang tempat dia bekerja seorang toko pemerintahan. Saya tidak perlu sebut. Makanya cuma nasi dengan tarasi bertahun-tahun. Dia disiksa di situ. Nah, dan dia merasakan kekuatan gaib. Itu awalnya dia bilang. Nah, begitu banyak ada hamba-hamba Tuhan datang untuk mendoakan dia. Tapi anak ini tidak berubah. Dia merasa bahwa dia benar. Biarlah dia di situ karena dia menderita karena Kristus. Akhirnya sebelum saya ke tempat ini saya dihubungi. Pak Denny bolehkah datang ke rumah kami? Akhirnya saya datang. Dia diterjangnya di daerah Lampung. Dan saya datang. Dan luar biasa saudara. Saya minta hikmat Tuhan. Tuhan, saya ini hanya hamba. Sampaikan apa yang kau mau sampaikan kepada orang ini. Dan luar biasa saudara. Ketika saya menjelaskan arti menderita karena Kristus. Akhirnya dia disingkapkan. Tadinya dia tetap berkeras. Semua orang yang datang kepada dia menolak. Tapi saya tunjukkan dia secara logika. Ya, Bapak ikut orang itu karena gaib. Apakah itu dari Tuhan? Bapak jawab. Dia bilang tidak. Nah, kalau Bapak mengatakan itu dari Tuhan. Kalau Bapak mengatakan bahwa Bapak menderita karena Kristus. Kenapa Bapak mengamali dengan mengikuti gaib-gaib seperti itu? Alkitab mengatakan orang yang mengejar harta justru akan kehilangan segala-galanya. Dan hari itu juga dia berlutut.
Dan kami mendoakan dia. Dan hari itu juga dia dibebaskan, saudara. Saya nggak tahu masalah apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi saya mau katakan Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Amin. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Yang membelah jemaat. Betapa Allah kita besar, sanggup melakukan segala perkara. Yes, yes Tuhan. Oh, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat Anda. Bapa di sorga, firman-Mu sudah dilepaskan hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan, yang mau meresponi firman. Sebesar apapun masalah yang kami hadapi, masalah keluarga, istri, anak, suami, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah apapun yang kami hadapi. Ampuni kami kalau selama ini kami selalu membesar-besarkan masalah kami. Kami selalu membesar-besarkan persoalan kami. Kami selalu memandang kepada masalah itu daripada Tuhan. Hari ini Tuhan ampuni kami. Hari ini kami memandang kepadamu, mencari Tuhan, memutuskan mencari Tuhan. Sehingga kami mengenal Engkau dan memperkatakan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami berdiri di atas perjanjian bahwa Allah berjanji bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Allah akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hamba mau berdoa Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini juga kami percaya mujizat berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membalikkan keadaan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang membelah laut yang terduga pada. Katakan firman ini. Perkatakan Tuhan atas setiap masalahmu. Jadilah yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah, jadilah seperti imanmu. Haleluya. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkaulah pembuat mujizat yang besar. Beri kami kerinduan untuk mencari wajah-Mu. Dan kami percaya apapun yang Kau inginkan, semua akan terjadi di bumi seperti di surga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas, yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Kau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Kau berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerja, Kau usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan.